Saudara, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Tadi kita sudah menyanyikan puji-pujian dan saya melihat bahwa saya mendengar puji-pujian gereja ini sudah berubah. Saya percaya semua itu terjadi karena kita mengerti firman, kita melakukan firman Tuhan. Itulah sebabnya mungkin ada saudara yang berpikir, kenapa sih muji Tuhan aja mesti pakai iman? Muji Tuhan kan cuma nyanyi aja. Saudara, Tuhan berkata bahwa di dalam Roma pasal 1 ayat 17b, Tuhan berkata bahwa orang benar akan hidup oleh iman. The just shall live by faith. Orang benar itu siapa? Kita semua. Kita semua adalah orang yang telah dibenarkan oleh darah Yesus Kristus. Karena kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita menjadi milik Tuhan dan kita menjadi orang-orang benar. Orang yang sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Bukan karena pekerjaan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena Tuhan menebus kita. Kita menjadi orang benar. Dan sebagai orang benar Tuhan berkata, orang yang telah dibenarkan akan hidup oleh iman. The just shall live by faith. Jadi artinya apa? Artinya saudara, apa yang kita lakukan sejak kita terima Yesus seharusnya saudara, kita berjalan dari iman kepada iman kepada iman. Setiap langkah kita harus melangkah dengan iman. Iman itu apa, saudara? Iman itu datang melalui pendengaran akan firman Kristus. Saya rasanya nggak dikasih ayatnya di sini, tapi saudara tahu di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa iman datang melalui pendengaran akan firman Kristus. Jadi untuk kita bisa berjalan di dalam iman, kita harus mendengarkan firman Kristus, yaitu Alkitab ini. Firman Kristus harus kita dengar. Begitu kita dengar firman Kristus itu, firman itu kalau kita tangkap, kita percaya, maka menjadi iman di dalam diri kita. Dan apa yang kita percaya dari firman ini harus kita lakukan. Itu namanya iman, berjalan di dalam iman. Iman adalah berjalan menurut apa yang Tuhan firmankan. Nah, kita mungkin bingung, kenapa puji-pujian aja harus pakai iman segala? Saudara, kalau kita mau memuji Tuhan, kita harus tahu Tuhan ingin dipuji bagaimana. Gitu. Kita nggak bisa seenaknya kita, saya mau muji Tuhan ya seenak saya aja lah. Saudara kita, saya mau begini, mau begitu, mau duduk, mau bangun, mau apapun juga, it doesn't matter. Saudara, kalau kita mau datang kepada seseorang atau kita mau datang kepada Tuhan, ini khususnya Tuhan, kita harus tahu kehendaknya itu apa. Sebab itu kita pelajari kehendak Tuhan di dalam firman-Nya. Tuhan berkata, kalau engkau mau datang kepadaku, masukilah pintu gerbangku dengan nyanyian syukur, dengan puji-pujian, dengan sorak-sorai. Jadi itu yang Tuhan kehendaki. Tuhan mau kita datang ke hadapannya dengan hati yang gembira. Jangan hanya sekedar datang. Jangan hanya sekedar datang seenaknya kita. Ogah-ogahan. Bukan, Tuhan bilang kalau kamu mau datang, datanglah dengan sukacita. Datanglah dengan hati yang bersyukur. Jangan ogah-ogahan. Kalau kita tidak melakukan yang Tuhan katakan, maka apa yang kita lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena orang yang sudah dibenarkan harus hidup oleh iman. Nah, sebab itu mungkin sudah berkata, kalau saya nggak tahu firman-Nya bagaimana? Belajar. Itulah sebabnya kita kumpul seperti ini, saya berikan Bible study supaya kita belajar, supaya kita makin mengerti Tuhan maunya apa, kehendak Tuhan apa, Tuhan ingin kita bertindak seperti apa, bagaimana. Nah, kalau kita sudah mengerti firman itu dan kita bisa hidup di dalam firman itu adalah hidup oleh iman. Nah, sebab itu saudara jangan segan belajar firman Tuhan. Semakin kita tahu firman Tuhan dan kita hidupi, kita akan mengalami Tuhan. Yang Tuhan katakan, taste and see, the Lord is good. Semakin kita hidup di dalam iman, semakin kita mengalami Tuhan, merasakan seperti apa Tuhan itu. Saudara, saya pikir tadi saya duduk di depan sini, saya menghadap ke sini, saya nggak tahu berapa orang yang ada di belakang saya. Saya pikir penuh gitu, sebab suara saudara keras sekali dan bersemangat.
Dan saya senang sekali, saya lihat loh kok ada kosong-kosong banyak. Ternyata saudara-saudara sudah benar-benar memuji Tuhan dengan segenap hati. Nah dari sini saudara sudah bertindak di dalam iman. Saudara sudah mempraktekkan iman itu yang kita pelajari minggu pertama, minggu kedua. Nah saudara, mari kita masuk ke dalam pada minggu ketiga ini. Masih tetap bagi saudara yang gak datang minggu pertama, minggu kedua. Saudara, tema minggu ini adalah iman. Bukan minggu. Bulan ini adalah iman. Dan kita mau praktekkan sekarang iman itu di dalam puji-pujian. Mengapa puji-pujian? Karena Tuhan ingin dikenal. Kalau saudara nggak tahu ini dari mana, saudara bisa dengarkan khotbah minggu yang lalu. Tuhan ingin dikenal, saudara. Dan untuk mengenal Tuhan kita harus datang ke hadirat Tuhan. Dan untuk datang ke hadirat Tuhan kita harus tahu firman Tuhan. Bagaimana Tuhan ingin didatangi oleh kita. Dan minggu yang 2 minggu berturut-turut kita sudah belajar. Tuhan ingin didatangi oleh kita dengan sorak-sorai. Dengan hati yang gembira. Dengan sukacita. Dan itu yang tadi saudara-saudara sudah lakukan. Nah sekarang mari kita masuk ke dalam minggu yang ketiga. Saya nggak usah ulangi lagi apa yang kita pelajari 2 minggu. Dalam minggu yang ketiga ini kita akan mulai masuk kepada apa yang Yesus sudah accomplish di kayu salib. Dan kita akan mengimani itu pada hari ini. Pada minggu ini, minggu depan, dan minggu yang selanjutnya. Nah, saudara kita lihat di sini. Pada waktu Yesus datang ke dalam dunia ini kita tahu. Misi daripada Yesus adalah untuk mati menanggung dosa kita. Semua kutuk, semua dosa kita akan Dia tanggung. Ditanggung dalam kematian yang mengerikan. Yaitu kematian di atas kayu salib. Itu yang akan Yesus lakukan. Nah saudara tahu semua ceritanya dari permulaan sampai akhir. Pada akhirnya Yesus mati di kayu salib. Pada waktu Yesus mati di kayu salib, saudara-saudara, iblis bersuka cita. Karena iblis memang dari permulaan ingin membunuh Yesus. Iblis tahu bahwa Yesus itu anak Allah. Dia tahu bahwa Yesus anak Allah. Sebab itu dia berkata, ini anaknya saya akan hancurkan, saya akan bunuh anak Allah. Maka saudara-saudara, Yesus mati di kayu salib, iblis bersuka cita. Ya, dia pikir, akhirnya saya berhasil, saya menang, dia pikir. Karena dia menggunakan kuasanya, semua kuasanya dia pakai selama Yesus hidup di dalam dunia ini. Dengan tipu muslihat, dengan kebohongannya, dengan semuanya dia memakai manusia yang mau dipakai oleh dia. Untuk akhirnya diperalat oleh iblis untuk membunuh Yesus. Nah saudara-saudara, iblis berhasil memanipulasi manusia yang mau menerima idenya untuk membunuh Yesus. Nah sekarang iblis pakai kuasanya yang terdahsyat. Kuasa iblis yang terdahsyat adalah kematian, membunuh. Itu kuasanya yang terdahsyat. Dan dia pakai itu. Yesus mati. Nah saudara, dia pikir dia berhasil, dia pikir dia menang. Dia kaget pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari kematian, dia kaget sekali. Tidak pernah terpikir di dalam pikiran iblis bahwa Yesus akan bangkit dari kematian. Sebab itu pada waktu Yesus bangkit dia kaget. Ternyata kuasanya yang paling dahsyat dikalahkan oleh kuasa Allah dengan kebangkitannya. Berarti Tuhan lebih kuat daripada iblis. Tuhan Yesus bangkit. Saudara, pada waktu Yesus bangkit ini, apa yang dia mau lakukan? Dia mau melucuti iblis. Melucuti iblis. Iblis datang dari dulu hanya untuk membunuh manusia. Kalau saudara lihat ada ayatnya, kalau nggak saya berikan, nggak ada. Yohanes 10 ayat 10. Dikatakan pencuri ini adalah iblis yang dimaksud. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ini Yesus yang berkata. Aku, kata Yesus, datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini yang Yesus mau. Dia mau memberikan kepada kita hidup yang berkelimpahan. Tetapi iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah saudara-saudara, mari kita lihat di sini. Itu yang iblis lakukan. Nah sekarang Tuhan Yesus merebut balik dari iblis, dari tangan iblis. Kuasa yang Allah berikan kepada manusia, yang sudah diambil oleh iblis, diambil balik oleh Tuhan Yesus. Kita tahu saudara-saudara,
Pada waktu Tuhan menciptakan manusia, di dalam Kejadian 1 ayat 26, semua saudara sudah tahu. Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus berbicara, marilah kita membuat manusia menurut peta dan teladan kita. Dan kemudian Tuhan berkata, supaya manusia itu take dominion, supaya manusia itu berkuasa di atas dunia ini, atas semua yang ada di dalam dunia ini. Manusia diberi kuasa, diberi otoritas atas dunia ini, saudara. Pada waktu Tuhan memberikan otoritas itu, Tuhan berkata, oke, silakan engkau memerintah. Manusia punya otoritas itu. Nah, tetapi saudara tahu, iblis datang, iblis memutarbalikkan perkataan Tuhan. Dan Hawa mendengarkan iblis. Tuhan berkata, jangan makan buah pohon pengetahuan ini. Iblis berkata, makanlah. Kalau kamu makan, kamu akan menjadi seperti Allah. Kita tahu ceritanya. Nah, saudara, di sini ada dua pilihan. Kalau manusia mau tetap memegang otoritas dan kuasa yang Tuhan berikan kepada dia, maka dia harus tunduk kepada Tuhan. Tetapi kalau dia menurut kepada iblis, apa yang iblis katakan, maka dengan sendirinya dia menjadi hamba iblis. Saya enggak kasih ayatnya, tetapi kalau saudara mau catat, Roma 6 ayat 16. Dikatakan bahwa kepada siapa kita menurut menjadi hamba, maka kita menjadi hamba daripada dia. Nah, manusia memilih untuk menurut kepada iblis. Jadi dia ambil buah itu, dia makan. Pada saat dia menurut kepada iblis, iblis menjadi master daripada manusia. Dan pada saat itu juga iblis mengambil otoritas manusia. Manusia enggak berdaya. Diambil otoritas, kuasa dan otoritas yang dari Tuhan kepada manusia itu diambil oleh iblis. Dan sejak itu iblis memerintah di dalam dunia ini. Kalau saudara melihat apa yang terjadi di dalam dunia ini, terjadi kelaparan, terjadi sakit penyakit, terjadi bencana alam, terjadi semuanya itu. Saudara, banyak even orang Kristen berkata, mengapa Tuhan melakukan ini? Saudara, bukan Tuhan yang melakukannya. Iblis yang menjadi the prince of the world, dialah yang menghancurkan, dialah yang merusak, dialah yang membuat semuanya itu. Segala sakit penyakit bukan dari Tuhan, saudara. Iblislah yang membuat sakit penyakit. Karena sekali lagi tujuan iblis adalah untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi tujuan utama yang paling penting dari iblis, maunya semua manusia untuk binasa. Binasa itu yang paling dahsyat. Iblis mau semua manusia binasa. Dan binasa itu apa? Binasa itu adalah kematian yang kedua, kematian masuk neraka. Itu adalah kebinasaan. Supaya manusia tidak menerima keselamatan. Supaya manusia binasa di dalam neraka. Dia coba sedemikian rupa supaya manusia mempertanyakan kuasa Tuhan. Supaya manusia berkata, masa sih cuma Yesus? Masa sih cuma Yesus yang menyelamatkan kita? Kenapa enggak si A? Kenapa enggak si B? Kenapa enggak si C? Kenapa enggak agama lain? Saudara, cuma Yesus satu-satunya jalan. Dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku, kata Yesus. Nah, tinggal kita lihat apakah Yesus pembohong ataukah Yesus genuine, dia adalah Tuhan. Kita pilih, saudara. Iblis menipu kita dengan segala macam cara supaya sebisa mungkin manusia jangan terima Yesus. Sebab keselamatan hanya pada Yesus. Kalau dia bisa menyelewengkan manusia sampai tidak menerima Yesus, maka orang yang tidak mengikuti Yesus mengikuti jalan iblis. Destination daripada iblis adalah neraka. Neraka bukan diciptakan untuk manusia. Saudara baca di dalam Matius, kalau nggak salah Matius pasal yang ke-24, 25 ayat yang ke-25 kalau nggak salah di situ dikatakan neraka diciptakan untuk iblis. Tetapi kepada siapa yang menurut perkataan iblis yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan satu-satunya Allah, Yesus itu bukan penebus kita, kita ikuti iblis, maka destination daripada iblis adalah neraka. Maksudnya, jadi yang utama yang iblis mau lakukan adalah membawa setiap manusia ke dalam neraka bersama-sama dengan dia. Kalau dia tidak berhasil, dia sudah tidak berhasil kepada saudara di sini. Karena saudara sudah datang kepada Yesus. Saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi saudara, dia belum berhenti. Ada dua hal lagi yang mau dia kerjakan kepada kita. Yaitu untuk membunuh dan mencuri.
Membunuh apa? Membunuh tubuh kita, saudara. Membunuh dengan apa? Dengan penyakit. Membunuh dengan apa? Kecelakaan, eksiden. Membunuh dengan apa? Orang lain tembak kita. Iblis memakai segala macam cara. Dia mau membunuh kita. Sebab itu saudara, kalau kita melihat kecelakaan apa yang terjadi di dunia, jangan kita bilang, loh kok kenapa sih Tuhan gitu? Bukan Tuhan saudara. Pemerintahan di dalam dunia ini sudah diberikan kepada kita. Manusia yang berikan kepada iblis. Nah sekarang yang saya mau berikan pada hari ini yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu dia bangkit dari kematian, dia datang kepada iblis, dia melucuti iblis, dia ambil balik otoritas itu. Yang Tuhan sudah berikan kepada manusia yang sudah diambil oleh iblis, Yesus ambil balik dan Yesus berikan kepada kita semua. Saudara, kita harus mengetahui bahwa kita sekarang mempunyai otoritas di atas dunia ini. Saudara, ini perlu diimani, perlu direnungkan, saudara. Enggak bisa saya berkata sekali ini kemudian saudara, oh ya hebat. No, saudara perlu merenungkan. Pasti masih ada question di kepala saudara. Hah, saya memerintah dunia, saya ini raja atau apa? Yes, kita semua adalah raja-raja, saudara. Dan kita harus tahu nanti ayatnya, ini perlu Bible study, saudara. Tapi saya mau kasih tahu secara garis besar bahwa kita ini sudah diberi otoritas oleh Tuhan atas dunia ini. Dan saudara, kita harus memerintah di dalam dunia ini. Bagaimana caranya? Yaitu untuk mendengarkan apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan menguasai dunia ini. Nah sekarang sudah pemerintahan sudah diberikan pada kita. Dikatakan di dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-19 dikatakan. Lalu kata Yesus kepada mereka, kepada murid-muridnya. Yesus berkata kepada mereka, lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Saudara mungkin pernah baca ayat ini. Tapi saudara bilang, apa maksudnya? Saudara dikatakan di sini, dikatakan aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Saudara, ular dan kalajengking adalah lambang daripada iblis dan roh-roh jahat di dunia ini. Itu adalah lambangnya, ular dan kalajengking. Dan Tuhan berkata, aku sudah berikan kepadamu kuasa. Injak kepala ular. Saudara kalau mau membunuh ular, jangan bunuh badannya, jangan potong badannya, masih jalan saudara. Kepalanya yang harus dihancurkan, harus kepalanya yang dihancurkan. Dan Tuhan berkata, kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk menghancurkan kepala ular itu. Kita punya kuasa. Tinggal saudara imani, latih diri kita untuk percaya kepada kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi iblis sudah gak punya kuasa. Jadi saudara dari sini kita bisa mendapat bayangan bahwa Tuhan Yesus telah menang. Karena Yesus menang, tadi kita nyanyikan, Tuhan Yesus menang, maka kita sebagai anak-anaknya, sebagai pengikut-pengikutnya, sebagai umat Tuhan, kita adalah umat pemenang. Itulah sebabnya sekarang perjalanan hidup kita saudara, kita harus mengerti, kita bukan berjalan dari kalah untuk coba menang, bukan saudara. Kita berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Bagaimana jalan dari kemenangan kepada kemenangan adalah dengan jalan dari iman kepada iman kepada iman. Jadi saudara, kita ini sudah menang. Nah kita ini lebih daripada pemenang. Jangan kita merasa kita ini defeated. Jangan kita merasa bahwa aduh kok hidup kok susah banget ya. Aduh kok saya gini terus, saya problem lagi. Kalau kita mengeluh demikian, kita membawa diri kita seperti orang yang sudah kalah. Saudara kita ini pemenang. Kalau saudara tahu firman Tuhan, tahu janji-janji Tuhan, hidup di dalam janji Tuhan, saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa di dalam hidup ini. Ya, saudara, jadi Tuhan ingin kita mengerti bahwa kita telah menang. Dan kita sekarang akan diserang oleh iblis. Iblis akan selalu menyerang pada kita. Iblis akan selalu serang. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum.
yang mencari saat yang tepat untuk devour kita, untuk menghancurkan kita. Dan dia tidak pernah berhenti. Dia akan mengelilingi kita terus menerus. Dan bagaimana Tuhan katakan caranya untuk melawan iblis. Tuhan berkata begini, tunduklah kepada Allah dan usirlah iblis. Maka iblis akan lari daripadamu. Kita harus hidup tunduk kepada Allah. Hidup di dalam firman Tuhan dan pakai otoriti yang Tuhan berikan pada kita. Usir iblis, dia akan lari daripada kita. Nah, kita harus mengerti itu. Jadi saudara, kita adalah pemenang. Nah saudara tahu satu kali orang Israel berperang. Sebagai pemenang ini begini gambarannya saudara. Sebagai pemenang kalau dua pasukan berperang ya. Saudara mungkin nonton film The Lord of Rings ya. Itu kan zaman dulu tuh ceritaannya, ceritaan zaman dulu. Peperangan itu yang terjadi itu orangnya di darat. Ini tentara dari satu bagian dari di darat, yang ini juga di darat. Enggak ada kapal terbang, enggak ada segala macam gitu. Dan mereka akan bawa panah lah, bawa tombak lah, bawa pedang lah. Kemudian dari dua pasukan ini, yang satu dari sini, yang satu dari sini akan bertemu. Kemudian mereka saling bunuh-membunuh, begitu kan? Saudara lihat filmnya. Mereka akan saling membunuh-membunuh. Yang bagian yang kuat akan membunuh musuhnya dan musuhnya akan terdorong ke belakang. Terus dia kejar-kejar sampai musuhnya melarikan diri, dikejar terus sama yang dengan oleh pasukan yang menang, dikejar terus, bunuh semua. Mereka lari terbirit-birit sampai jauh sekali. Akhirnya sudah tidak terkejar. Baru tentara ini pulang. Sudah menang, mereka mengejar musuhnya sampai dan kemudian mereka balik. Pada waktu mereka balik, saudara, mereka akan masuk ke dalam kota mereka. Kota zaman dulu ada pintu gerbangnya. Nah di dalam pintu gerbang sana, rakyat menunggu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan suami saya? Apa yang terjadi dengan tentara kita? Apa yang terjadi? Mereka nggak tahu. Begitu pintu gerbang dibuka, saudara, tentara yang menang ini akan masuk pintu gerbang itu dengan membawa banner, panji-panji kemenangan. Dan kalau rakyat itu melihat bahwa tentara mereka masuk dengan panji-panji kemenangan, ada panji-panji, ada banner yang mereka bawa, semua orang akan bersorak-sorai. Ya, kita telah menang, kita telah menang, kita telah menang. Dan itu mereka tahu kemenangan dari panji-panji kemenangan itu. Nah, saudara-saudara tahu, pada waktu Musa berperang melawan orang Amalek. Di dalam perjalanan orang Israel dari Mesir menuju ke Kanaan. Di perjalanan mereka menghadapi orang-orang Amalek. Orang Amalek menyerang mereka. Maka Musa berkata kepada Yosua, Yosua kamu perang, maju perang, pimpin mereka. Aku akan berdoa di atas bukit. Musa dan Harun dan Hur naik ke atas bukit. Musa menangikkan tangannya kepada Tuhan. Dan pada saat Musa menaikkan tangannya, dia melihat ke bawah. Orang Israel menang, mendorong orang Amalek sampai jauh. Tapi lama-lama ini capek. Saudara coba, gini saudara, 10 menit aja. Capeknya gak karuan. Nah ini capek, tangan turun. Begitu tangannya turun, orang Amalek menang. Orang Israel kalah, didorong ke sana. Musa bilang, naikkan lagi tangannya. Begitu naik, orang Israel menang, Amalek kalah lagi. Dia turun lagi, orang Israel kalah lagi. Terus menerus, sampai si Hur dan Harun berkata, mari kita sanggah tangan daripada Musa ini. Mereka pegang tangan Musa untuk berdiri terus sampai malam, saudara. Dan orang Israel menang. Orang Israel menang. Setelah orang Israel menang, Musa di situ membuat suatu mezbah. Pada waktu dia membuat mezbah, dikatakan di dalam Exodus 17 atau Keluaran 17, ayat yang 15 sampai 16. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. The Lord is my banner. Jehovah Nisi. Saudara tahu, salah satu nama Tuhan adalah Jehovah Nisi. Jehovah Nisi adalah Tuhan panji-panji kemenangan kita. Musa berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun.
Amalek mungkin akan menyerang lagi. Amalek akan menyerang lagi. Tetapi Tuhan akan beserta dengan orang Israel sebagai panji-panji kemenangan orang Israel. Amalek akan kalah lagi. Sampai Amalek disapu habis daripada muka bumi ini. Saudara, demikian juga dengan iblis. Saudara tahu, iblis menyerang kita. Kita harus tahu bahwa kita sudah menang. Kalau kita nggak tahu kita menang, kita sudah ditekan oleh iblis. Tetapi kita harus tahu bahwa kita ini pemenang. Dan kita serang kepada iblis, serang. Dia akan datang lagi, serang lagi. Dia akan datang lagi, serang lagi. Sampai dia gak berani datang lagi kepada kita. Dan itu yang kita harus mengerti. Musa berkata bahwa Tuhan adalah panji-panji kita. Di dalam Mazmur 20 ayat 5-6 dikatakan, kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu. Dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan-Mu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan Tuhan, saudara berkata, ya orang yang diurapi ya pastor lah. Saudara tahu nggak? Kita semua sudah diurapi oleh Tuhan. Saudara baca. Di 1 Yohanes pasal yang kedua dikatakan bahwa urapan Tuhan sudah ada pada kita orang-orang percaya semua. Jadi dikatakan di sini, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Kita semua. Sebab itu Tuhan berkata, di sini katakan kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Saudara, saya berikan firman walaupun hanya pendek. Tetapi saya mau kasih tahu pada saudara, ini semua yang saya baca dari firman Tuhan. Kita telah menang. Sebab itu mari kita declare dulu kemenangan kita. Mari kita declare dulu bahwa Tuhan kita mighty. Tuhan kita memerintah di tempat ini. Dan saudara-saudara kita imani dengan puji-pujian yang akan dinaikkan bersama-sama. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Lift up the banner, let the anthem reign. Dan saudara, mari kita bangkit berdiri. Dan kalau saudara melihat panji-panji akan masuk, saudara sekarang tahu bahwa itu adalah panji-panji kemenangan. Dan jangan sampai kita suka, apa itu semua itu, apa ini rame-rame saudara. Kita akan memerintah bersama-sama. Mari kita nyanyikan ini. Mari kita bangkit berdiri, mari kita nyanyikan dengan sorak-sorai. Haleluya. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Lift up His banner and the anthem ring. Praises to our King. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty. Great and mighty is the Lord our God. Amen. Great and mighty is He. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Lift up His banner and the anthem ring. Praises to our King. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Lift up His banner and the anthems ring. Praises to our King. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. One more time. Great and mighty is the Lord our God. Amen. Great and mighty is He. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Lift up His banner and the anthem ring. Praises to our King. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Haleluya. Beri sorak-sorai buat Allah kita yang luar biasa. The Lord reigns. Allah kita adalah Allah yang memerintah. Amen. The Lord
reigns. The Lord reigns. The Lord reigns. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the people be glad that our God reigns. Our God reigns. Hallelujah. The Lord reigns. The Lord reigns. Amen. The Lord reigns. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the people be glad that our God reigns. A fire goes before him and burn up all his enemies. The hills melt like wax at the presence of the Lord. Hallelujah! At the presence of the Lord. The Lord reigns. The Lord reigns. The Lord reigns. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the people be glad that our God reigns. The heaven declare his righteousness. The people sing his glory. For you, O Lord, are exalted over all the earth. Over all the earth. Oh, hallelujah. The Lord reigns. The Lord reigns. The Lord reigns. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the people be glad that our God reigns. The Lord reigns. The Lord reigns. The Lord reigns. The Lord reigns. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the people be glad that our God reigns. 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 Haleluya. Beri sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Amin. Kita percaya Tuhan memerintah dan kita juga percaya kita memerintah bersama-sama dengan Tuhan, saudara-saudara. Biar iman kita dibangun bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita otoritas itu. Tuhan sudah memberikan kepada kita balik otoritas atas dunia ini. Sebab itu mari kita mulai berpikir apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Nah, saudara-saudara, sekarang kalau kita sudah mengetahui bahwa Tuhan sudah memberikan otoritas itu kepada kita. Sekarang kita mau tahu bagaimana sih caranya iblis menyerang kita? Yang kita selalu tahu adalah kita sering kali disakiti orang yang gosipkan kita, yang mengkhianati nama kita atau mengkhianati kita. Kita disakiti oleh bos kita, ada bos yang jahat sekali kepada kita. Kita ngelihat teman yang menipu kita dan kita melihat bahwa peperangan kita melawan, lihat mereka. Mereka itu jahat sekali, mereka menipu saya, mereka menyakiti saya, mereka menggosipkan saya, mereka melakukan ini dan itu. Dan kita seringkali susah, hati kita susah karena perbuatan orang-orang di sekeliling kita. Tapi saudara, Tuhan berkata kepada kita, ingat, kata Tuhan, ingat. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Di dalam Efesus pasal yang ke-6. Saya taruh di situ. Efesus 6 ayat 12 dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi saudara, peperangan kita bukan manusia, bukan dengan manusia. Ya tapi yang nipu dia kok, ya tapi bos saya kok yang menganiaya saya. Ya tapi orang tua saya kok yang jahat sama saya. Ya tapi teman saya kok yang mengkhianati saya. Saudara, yes,
Memang kejadiannya yang kita lihat dengan mata demikian. Tapi saudara, lihat di balik semuanya. Kalau kita melihat orang menjahati kita, saudara, jangan melihat orangnya. Itu cuma daging, saudara. Tapi kita melihat yang behind semuanya. Ada kuasa kegelapan. Ada kuasa kegelapan yang manipulasi orang sehingga orang itu bisa dipakai untuk menjahati kita. Tetapi kita jangan melihat orangnya dan kita membenci orangnya. No, Tuhan berkata suruh kita mengasihi sesama. Mengapa dia bisa begitu jahat? Karena dia lemah. Dan dia mau mengikuti apa yang iblis katakan. Dia mau mendengarkan tipu muslihat iblis dan menangkap dan melakukan. Itulah sebabnya mereka menjadi demikian. Karena saudara-saudara yang kita perlu mengerti yaitu cara iblis bekerja. Mengapa banyak orang bisa dipakai oleh iblis? Karena mereka mendengarkan apa yang iblis katakan. Sebab itu kalau kita melihat cara iblis bekerja yaitu biasanya masuk ke dalam pikiran kita. Memasuki pikiran kita dengan tipu muslihatnya. Jadi saudara sebenarnya peperangan kita, the battlefield peperangan kita di sini. Bukan di sana saudara. Bukan di sana, di sini. Sebagaimana iblis sudah menaruh sesuatu di dalam pikiran kita dan kita percaya kepada apa yang iblis katakan, maka di dalam kita iblis membuat benteng. Di dalam bahasa Inggrisnya stronghold. Membuat stronghold, membuat benteng, dia tinggal di dalamnya. Dan kemudian dia memanipulasi kita dari pikiran kita. Nah saudara, jadi iblis mau merusak cara kita berpikir. Misalnya kita baru datang ke Indonesia, ke Kanada, kita mau berusaha untuk bisa mempunyai kehidupan yang enak di sini. Kita mau cari kerjaan, enggak ada kerjaan, susah sekali. Kemudian iblis berkata, bisa berkata melalui mulut manusia, bisa berkata ke dalam pikiran dia, bisa berbicara melalui surat kabar, bisa berbicara melalui news. Dengan segala macam cara, dia mau berbicara kepada orang yang sedang struggling. Dia bilang, percuma, kamu tahu si Anu itu sudah 6 bulan gak dapat kerjaan. Langsung kita bilang, aduh apalagi saya. Nah kalau kita langsung menangkap apa yang iblis katakan, oh iya ya 6 bulan ya. Ingat tadi ada yang cerita, si Anu malah 1 tahun belum dapat kerjaan. Aduh gitu ya, iya ya. Saya ini chance-nya apa? Saya ini chance, iya iblis bilang iya, chance kamu apa sih? Iya ya. Nah saudara, kalau kita mengadakan komunikasi dengan iblis, pada waktu iblis berbicara pada kita berkomunikasi dengan dia, maka pikiran iblis masuk ke dalam kita, masuk ke dalam pikiran kita. Dan iblis selalu pakai tipuan, saudara. Kekuatan iblis cuma satu, tipu muslihat, tipu muslihat. Dan saudara harus waspada, setiap pikiran yang bersifat negatif, yang bersifat menjatuhkan orang, yang bersifat tidak positif, itu dari iblis. Jadi kita harus waspada, waspada. Bisa kejadian dari kecil kita selalu dikatain oleh orang tua kita, kamu ini bodoh, kamu ini bodoh, kamu ini bodoh. Sehingga makin besar kita bilang, saya ini bodoh, saya ini bodoh. Nah pada waktu kita bergaul dengan teman-teman, main sesuatu, teman bilang peraturannya main begini. Kita main, dia bilang, salah, kamu enggak benar. Iya memang saya bodoh, mama juga bilang saya bodoh. Kemudian saudara sekolah, dikasih assignment, saudara coba bikin assignment. Gurunya bilang salah, bukan gini. Iya memang saya bodoh. Nah saudara, itu sudah ada di sini sebagai benteng yang membuat bahwa kamu bodoh. Jangan coba-coba macam-macam. Jangan coba macam-macam. Ada sesuatu pekerjaan. No. I know saya bodoh. I know saya bodoh. Nah saudara, kalau iblis sudah bisa menipu kita sampai to that point, saudara tidak akan berhasil apapun juga. Dicuri. Your future sudah dicuri oleh iblis. Iblis memberikan ketakutan pada kita. Hati-hati loh. Jangan-jangan nanti kamu dianggap gini. Jangan-jangan nanti ini. Jangan-jangan nanti kamu diketawain orang. Jangan berani-berani. Inggris kamu belepotan. Ngapain kamu ngomong-ngomong di depan? Mau kasih kesaksian. Diketawain orang. Iya. Takut. Iya nanti diketawain orang. Iya nanti orang gak suka sama kesaksian. Iya nanti. Nah saudara, begitu kita menangkap apa yang iblis katakan. Saudara tidak akan pernah maju di bagian itu. Itu adalah stronghold.
Saudara disakiti orang. Begitu saudara disakiti, mungkin saudara disakiti oleh bos saudara. Dipecat dari kerjaan tanpa reason. Saya bilang, saya salahnya apa? Saya salahnya apa? Well too bad. Kata itu, sorry, kita mesti lay off orang. Ya kenapa saya yang di lay off? Ya kata, nggak punya reason bosnya, kamu mesti pergi. Saudara sakit hati. Sakit hati, begitu sakit hati, saya nggak bakal percaya lagi bos-bos itu. Saya nggak bakal lagi, saya nggak mau lagi ada di bawah satu bos. Dan saudara bisa nggak mau kerja, nggak mau apa, just gara-gara itu. Saudara sakit hati. Nah saudara di sini kita lihat ada banyak stronghold yang iblis sudah taruh di dalam pikiran kita. Baik itu sakit hati, kepahitan, kemarahan, otoritas di atas kita yang memperlakukan kita tidak adil. Akhirnya kita berkata, saya tidak lagi mau nurut. Any otoritas di atas saya, kamu mau taruh dirimu di atas saya, I'm not going to listen to you. Karena saya punya papa sendiri, saya punya mama sendiri yang melahirkan saya, tidak mengasihi saya. Jahatnya luar biasa. Apa yang saya bisa percayain kamu? Dan saudara sudah termakan oleh tipu muslihat iblis. Dan saudara, iblis bisa bekerja dengan segala macam cara. Dari mulai kita kecil sampai kita besar, sampai kita di kantor, sampai kita di pekerjaan, iblis bisa memberikan pikiran-pikiran kepada kita yang membuat kita berkata, mana mungkin saya, enggak mungkin berhasil. Firman Tuhan, saudara dengar khotbah, firman Tuhan berkata, Tuhan akan memberikan pada kamu, bersama dengan Tuhan kamu bisa melakukan segala perkara. Iya sih, tapi saya kan cuman ini. Tuhan berkata, Tuhan akan supply segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan. Iya sih, tapi saudara apa itu stronghold? Apa saudara? Semua firman Tuhan yang saudara baca, yang saudara mengerti dan saudara ada tapi di belakangnya. Itu adalah spirit of doubt. Iblis sudah masuk ke dalam pikiran saudara. Meragukan semuanya. Dan Tuhan berkata begini, kalau engkau meminta pada Tuhan, di dalam Yakobus pasal 1, kalau engkau meminta pada Tuhan, jangan mendua hati. Mendua hati itu apa? Doubting akan janji Tuhan. Meragukan janji Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan mendapat apa-apa. Dan janji Tuhan. Nah, saudara lihat, banyak orang Kristen berkata, saya tahu firman Tuhan bilang begitu. Saya tahu janji Tuhan. Tuhan berkata bahwa my plan for you itu is to prosper you, not to harm you. Tahu, saya tahu itu ada di Yeremia 29 ayat 11. Saya tahu, hafal. Tapi sekarang, ya tapi saya sakit nih. Tapi saya ini, saudara, that is the spirit of doubt. Dan banyak orang Kristen yang tidak bisa mengalami janji-janji Tuhan di dalam hidupnya. Karena apa? Ada stronghold, ada benteng yang iblis sudah taruh di dalam pikiran saudara. Yang disebut doubt. Semua yang saudara baca di sini Alkitab, I know, saya hafal, ada di mana saya tahu. Tapi, mana bisa kejadian sama saya? Saya kan gini, saya kan masih banyak salah, saya kan begini. Saudara, ada nggak di situ dikatakan, kamu akan mendapat ini kalau kamu tidak pernah berdosa. Kalau kamu, nggak ada. Saudara. Sebagai anak, saudara saya sering katakan pada si Joel, pada waktu dia seperti apa nakalnya, hati saya kepengen mencari opportunity to bless him. Saya kepengen belikan barang, toy apa buat dia. Saya nggak pernah ada pikiran, kamu nakal, kamu nggak deserve anything. No, anak-anak saudara, kita mengasihi mereka. Seperti apapun juga kita mengasihi mereka. We want to bless them. Nah sedemikian juga Tuhan. Saudara seringkali ada banyak stronghold, benteng yang sudah dibangun oleh iblis. Yang membuat orang Kristen gak bisa maju. Tidak bisa menggunakan kuasanya. Karena kita berpikir, iya sih, iya memang Tuhan bilang gitu. Tapi itu kan buat pendeta, itu kan buat orang yang puasa setiap hari itu. Itu kan buat orang yang Bible study, yang baca firman Tuhan tiap pagi, tiap malam. Itu kan orang yang doanya 3 jam sehari. Itu kan buat mereka. No, Tuhan gak pernah berkata demikian. Buat kita semua. The power of God yang Tuhan sudah berikan pada kita. Buat kita semua. Sebab itu saudara, pada saat saya berbicara ini saudara, mulai pikirkan di dalam pikiran saudara. What kind of stronghold
yang iblis sudah bangun di dalam pikiran saudara. Jangan bilang enggak ada, setiap kita punya. Setiap kita punya stronghold. Pasti. Ada benteng yang yang iblis sudah bangun di dalam diri kita. Pikirkan, what kind of stronghold? Kekecewaan, anger, penasaran, fear, khawatir, anxiety. Ada banyak saudara, ada banyak yang menghambat kita untuk bisa percaya kepada Tuhan. Yang menghambat kita untuk bisa berani bertindak. Yang menghambat kita untuk percaya bahwa apa yang Tuhan katakan itu benar. Dan saya akan alami, pasti saya alami. Ada stronghold. Dulu saya berbicara pada saudara, stronghold saya adalah condemnation. Saya selalu di-condemn oleh iblis, gak pernah habis-habisnya. Di-condemn, saya gak berbuat salah. Tapi iblis bisa condemn saya dengan segala macam cara. Saya lumpuh. Begitu saya di-condemn, nanti bakal begini. Nanti kejadiannya bakal begini. Orang bakal marah sama kamu. Saya langsung pikiran saya salah terus. Tadi saya khotbah saya salah ya. Salah di mana ya? Mungkin salah quote firmannya. Mungkin itu bertahun-tahun saudara, bertahun-tahun. Sampai saya di-set free oleh firman Tuhan yang mengatakan, saya sudah tahu firman itu dari dulu. There is therefore no more condemnation for those who are in Christ Jesus. Roma 8 ayat 1, saya tahu ayatnya. Tapi saya nggak pernah apply ayat itu di dalam hidup saya. Sampai saya imani dan tahu bahwa Tuhan berkata, there is therefore no more condemnation for those who are in Christ Jesus. Saya in Christ Jesus. Sebab itu saya tahu tidak ada lagi condemnation. Tuhan tidak pernah menyalahkan saya tahu itu. Sebab itu setiap kali condemnation datang, masih nyerang saudara. Masih datang, saya bilang di dalam nama Yesus, this is kuasa yang tadi saya ajarkan. Kuasa, kita punya kuasa atas iblis. Begitu condemnation datang, di dalam nama Yesus, get out from my life. Saya tidak mau lagi di-condemn. There is therefore no more condemnation for those who are in Christ Jesus. Saya katakan ayat itu. Iblis lari. Berapa hari lagi datang lagi. Saya lagi melakukan, condemn lagi. Saya bilang, in the name of Jesus, iblis, get out from my life. Terus saya ini, perangin. Sekarang udah. Enggak pernah datang lagi. Kenapa? Dia tahu. Enggak mungkin menang sama saya. I'm free from condemnation. I'm free from condemnation. Nah saudara, begitulah caranya iblis. Datang, perangi, datang, perangi, datang, perangi. Sampai dia gak bakal datang lagi pada kita. Nah saudara, cek di dalam hati saudara. Saudara punya stronghold, benteng apa yang sudah dibangun di dalam diri saudara. Saya mau saudara di set free hari ini. Semuanya di set free hari ini. Saudara, kita sudah declare, Tuhan kita memerintah. Kita sudah tahu, kita diberi kuasa oleh Tuhan. Saudara, kalau saya selesai khotbah ini, saudara pulang, saya bilang, saudara di rumah nanti saudara pikirkan ya, saudara punya stronghold apa ya, usir itu di dalam nama Yesus. Saya percaya gak akan ada orang yang lakukan. Sekarang, saya mau katakan, kita semua hari ini akan melakukannya bersama-sama. Pikirkan selama saya berbicara sini. Saudara, jadi kita harus tahu bahwa Tuhan berkata begini. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat 4-5. Dikatakan begini. Karena senjata kami di dalam perjuangan bukanlah senjata dunia. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ini benteng-benteng. Yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang. Dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara, ini talking about benteng-benteng yang sudah dibangun oleh iblis. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Tuhan. Saudara, menentang pengenalan akan Tuhan. Saudara setiap minggu dengarkan firman Tuhan. Mungkin saudara setiap hari membaca firman Tuhan. Tuhan sedang memperkenalkan dirinya, siapa dia. Tuhan sedang berbicara kepada kita, apa yang dia sudah sediakan bagi kita. Tuhan berkata begini, saya enggak tulis, Yohanes 3 Yohanes ayat yang kedua. Beloved, above all things, di atas segala-galanya, above all things, I want you to prosper and be in health. Tapi ada kondisinya, as your soul prosper.
Sekali lagi, beloved, above all things, yang Tuhan inginkan di atas segala-galanya. Above all things, I want you to prosper. Aku ingin kamu hidup berkelimpahan. And be in health, dan sehat. As your soul prosper. Sebagaimana jiwamu sehat. Saudara, yang harus kita bereskan jiwa kita dulu. Pikiran ada di dalam jiwa. Pikiran ada di dalam jiwa. Kalau pikiran kita sudah percaya kepada keraguan-raguan yang iblis taruh di dalam pikiran kita. Kalau kita sudah percaya kepada ketakutan yang iblis taruh di dalam diri kita. Kalau kita sudah percaya kepada anxiety, kekhawatiran, kemarahan, kebencian kepada apa yang iblis sudah taruh dalam diri kita. Jiwa kita sakit. Saya enggak bilang saudara sakit jiwa. Jiwa saudara sakit. Terserah kalau itu namanya sakit jiwa, terserah. Jiwa saudara sakit. Kalau jiwa kita sakit, apa yang Tuhan inginkan? Prosper and be in health. Itu tidak terjadi. Mengapa tubuh banyak yang sakit? Mengapa ada orang yang struggle di dalam kehidupannya? Mengapa? Tuhan berkata, God shall provide all of your needs according to His riches in glory. Tahu, saya tahu ayat itu ada di mana. Saya tahu ada di Filipi pasal 4. Saya tahu. Tapi, saya nih kepengen punya rumah, tapi saya nggak punya rumah. Tuhan berkata, God shall provide. Iya sih, tapi saya cuma kerja di sini kok. Saya cuma kerjaan yang kecil kok. Saya cuma kerja di McDonald kok. Bagaimana saya bisa beli rumah? Bagaimana nggak punya uang? Saudara, tapi nggak tahu saya ada waktu nggak untuk menceritakan. Saya tuh saudara sebagai hamba Tuhan. Saya nggak pernah punya pikiran untuk beli rumah apa. Saya pikir, rumah di Toronto mahalnya setengah mati, down payment saya nggak punya. Saya nggak pernah mikir soal rumah. Karena apa? Saya bilang, sudah Tuhan, whatever Tuhan kasih saya bersyukur. Saudara sampai come to the point, saya nggak pernah mikir itu sama sekali dan saya ready untuk hidup seperti apa. Sampai satu hari, saya diingatkan oleh Tuhan, khotbah dari seorang pendeta, orang Indonesia saya ingat, dan saudara pernah dengarkan ilustrasi bahwa, kamu tahu nggak Tuhan itu sudah sediakan semua berkat buat kamu. Jangan sampai nanti kamu ke surga, sampai di surga kamu lihat ada banyak box di sana. Hana, boxnya isinya Hana. Ada namanya. Nah kemudian nanti kamu bakal tanya, loh kok itu Tuhan apa itu Hana. Ya itu yang aku sediakan buat kamu, tapi kamu gak pernah ambil. Ya itu ceritakan ke cerita anak-anak kan saudara. Tuhan ingatkan itu loh. Tuhan ingatkan sama saya. Saya gak pernah mikir mengenai mau rumah, gak pernah, enggak. Terus jadi cerita itu aja, saya bilang iya ya Tuhan bilang kok Tuhan supply semua kebutuhan saya rumah aja gak punya. Jadi saya satu hari berapa tahun yang lalu, saya gak pernah mikir sih jadi saya gak pernah punya rumah. Ngeren rumah 30 tahun saudara, 30 tahun saya ngeren. Sampai akhirnya saya berkata Tuhan, memangnya Tuhan sediain saya rumah gak sih? Gitu kan. Tuhan bicara dalam hati saya, yes. Saya bilang, ini mungkin saya sendiri bikin-bikin, saya kepengen rumah jadi ini bikin-bikin ya. Tuhan tak? Tuhan bilang yes. Saya bilang oke Tuhan, kalau iya ini Tuhan yang bicara, give me proof. Saya minta bukti di sini. Saya minta bukti, saya gak pernah baca kok. Saya belikan rumah ke kamu, gak pernah baca itu. Saya baca Alkitab gak pernah. Saya bilang, buktikan Tuhan. Saudara Tuhan buktikan. Tuhan tunjukkan kepada saya bagaimana orang Israel dibawa oleh Tuhan dari Mesir masuk ke Kanaan. Tuhan berkata kepada orang, pada waktu keluar Mesir, aku menyediakan tempat yang penuh dengan air susu dan madu. Engkau akan menempati rumah-rumah yang tidak kamu bangun, engkau akan menuai dari tanaman yang tidak kamu tanam. Saya kaget, iya ya Tuhan menyediakan rumah pada umatnya. Saya umat Tuhan, saya anak Tuhan. Dari situ saudara, saya percaya Tuhan yang berkata, Tuhan sediakan rumah. Jalan saya berangkat. Cari rumah, cari rumah. Duit ada nggak? Nggak ada. Ya, cari rumah. Loh kok kenapa kamu berani? Saya bisa bilang,
iya sih saya percaya Tuhan, tapi saya bisa kan bilang gitu, tapi nggak punya duitnya, down payment saya nggak punya. Tapi saya nggak mau tapi, saudara. Saya mau berkata kalau Tuhan berkata dia, ya dan amin. Saya bilang jalan cari rumah. Saya keliling, saudara. Saya cari rumah. Saudara yang semua udah pernah ke rumah saya, saudara lihat itu rumah yang Tuhan sediakan buat saya. Nggak ada duitnya, saudara. Pada waktu saya masuk ke dalam rumah itu, saya sudah lihat 40 rumah lebih. Begitu saya masuk rumah ini, this is the house. Saya bilang, Tuhan, kalau saya sampai ke rumah yang Tuhan sediakan, kasih saya knowing this is the house. Saudara, begitu saya masuk rumah itu, saya bilang, this is the house. Sesudah 40 rumah saya lihat. Kemudian saya bilang, this is the house. Saya panggil Pastor Jo lagi kerja sini. Kesini saya bilang ke rumah ini. Begitu dia sampai ke sana, welcome to my house. Saya bilang gitu. Dia bilang, berapa rumahnya? Udah jangan tanya harga lah. 2 juta juga gak apa-apa, dari Tuhan kok ya. Tuhan bilang gitu, don't ask the price. Iya berapa? Saudara, Tuhan buka jalan, tak. You see, kalian sudah visit. Kemarin yang couple, ada berapa orang tuh? 30, berapa puluh? Di rumah saya semua. Saudara, bagaimana kita melangkah di dalam iman, bagaimana kita percaya kalau ini stronghold, hancurkan. Saudara mungkin di dalam bisnis, mungkin saudara di dalam cari kerjaan, mungkin saudara, Tuhan berkata, Tuhan sudah menyediakan semua yang terbaik buat saudara. Sebab itu jalan bersama dengan Tuhan, Tuhan berkata, tunjukkan Tuhan, where is it? Apa yang harus saya lakukan? Bisnis ini, bagaimana Tuhan terobosannya? Saudara bagaimana? Dan saudara sama Tuhan, begitu Tuhan kasih ide sama saudara, jangan bilang, iya Tuhan, good idea, tapi, don't say tapi. Nah saudara lihat, jangan ada doubt di dalam pikiran kita. Sebab itu saudara, mari kita lihat, sudah ketemu belum stronghold saudara? Siapa yang belum? Kalau yang belum hebat. Saudara nggak punya stronghold, saudara ada benteng. Ada benteng. Hari ini kita akan hancurkan bersama-sama. Karena as your soul prosper, terjadi penjebolan saudara. Apa yang Tuhan katakan, I want you to prosper and be in health, terjadi di dalam hidup kita. Kalau jiwa kita prosper. Jadi yang harus kita deal adalah jiwa kita. Stronghold apa? Kita hancurkan sekarang di dalam nama Yesus. Dan kita akan sama-sama nyanyikan lagu ini saudara. Di dalam nama Yesus ada kemenangan. Dan pada saat kita menyanyikan lagu ini, saudara, bagi saudara yang tahu what kind of stronghold saudara punya, pada saat kita menyanyikan, jadi saudara kita kan akan nyanyi keras-keras, jadi saudara gak apa-apa, saudara bilang sendiri, di dalam nama Yesus saya hancurkan, spirit of fear saya hancurkan. Saudara katakan itu, kalau saudara merasa bahwa tapi saya udah bertahun-tahun loh punya ini, I need help. Kalau saudara merasa I need help, somebody untuk bersama dengan saya berdoa, saudara maju ke depan, somebody akan datang. Pendoa sudah disiapkan untuk berdoa bersama saudara. Saudara, bukannya saudara beriman kepada siapa yang mau berdoa, bukan saudara. Saudara nggak bilang, ngapain maju ke depan? Kalau Benny Hinn yang ada di sini, saya maju ke depan. Saudara, kalau saudara nunggu Benny Hinn yang datang, berarti iman saudara kepada Benny Hinn, bukan kepada Tuhan. Tetapi kalau saudara percaya, Tuhan yang ada di dalam saudara, maka saudara maju ke depan. Doesn't matter siapa yang berdiri di depan saudara. Saudara bersama dengan Tuhan dan bersama dengan saudara kita akan usir kuasa kegelapan itu di dalam nama Yesus. Jadi kalau saudara sudah ketemu whatever the stronghold yang ada, saudara usir itu. Kalau saudara merasa you strong enough dan saudara beriman bahwa kuasa Tuhan yang ada di dalam diri saudara akan mengusir semuanya, katakan di dalam nama Yesus. Saya gak mau tunggu saudara pulang ke rumah, saudara gak akan melakukan. Saya mau terjadi kemenangan di tempat ini sekarang ini juga. Dan pada saudara yang merasa you need help, maju ke depan. Jangan khawatir, semua orang punya stronghold. Saudara-saudara jangan malu-maluin saya ke depan. Gak usah malu, itu iblis. Iblis malu-maluin kamu ke depan. Iya, malu-maluin. Nah saudara udah dengerin iblis lagi, itu stronghold lagi saudara. Nah jadi sebab itu, ayo saudara mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Bagi saudara yang perlu bantuan doa maju ke depan, kalau saudara bisa berdoa sendiri, usir di dalam nama Yesus. Mari kita declare lagu ini sebagai pengakuan iman kita bahwa dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Haleluya.